Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bel Agama. Pada kali ini saya coba mereact video yang diupload dalam waktu yang sangat dekat ya, live streaming 2 jam lalu dari Saifuddin Ibrahim. Di sini namanya Saifuddin Ibrahim gagal move on. Dia bercoba untuk bernostalgia, mencari ibu kosnya, memasuki daerah-daerah di mana dia tempat beli buku Islam gitu ya. Jadi dia, judul video kita adalah Saifuddin Ibrahim gagal move on, mencoba bernostalgia susuri masa lalunya saat dia muslim, dan katanya sih saat dia menjadi asisten dosen katanya. Kita nanti berikan semacam penguatan-penguatan tentang bagaimana dia, buku-buku apa yang dibeli dia, lalu kehidupan dia, lalu kita berikan semacam komen-komen ya. Ada karena saya pun melihat nampaknya buku-buku yang dia beli pun adalah yang pernah saya baca juga gitu ya. Oke. Sebelum ke sana saya masuk dalam qaulullah ta'ala fi kitabil karim dalam An-Nisa 137 ya. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad juga boleh, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi atau murtad lagi kan gitu. Lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Di sini kan si Saifuddin Ibrahim sering membuat sensasional. Saya diberikan ini supaya saya diajak muslim lagi. Paman saya gini Pak Heto suruh saya mengelap lagi bla 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 bla. Itu mencari sensasi kah atau sandiwara atau nggak tahu ya. Di sini jelas ya ayatnya jelas. Soalnya kesannya apa? Kalau ada orang yang sering bersandiwara muslim kafir murtad, muslim lagi, murtad lagi, muslim lagi, murtad lagi, maka tidak ada katanya apa? Tidak akan diberikan petunjuk jalan yang lurus dari Allah, dan Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka nanti lagunya pun saya tutup dengan nanti lagu Omai Rama tentang air mata darah, tentang orang yang tidak suka dengan terlalu banyak diberikan sandiwara sehingga tidak ada maaf bagimu, tidak ada maaf bagimu. Oke, coba dulu ya bagaimana si Saiful Ibrahim ini mencoba untuk bernostalgia, lalu kita berikan kritik dan menunjukkan bahwa kritik ini sebetulnya Islam lebih hebat dibanding dia. Contoh, dia bilang bahwa saya dapat beasiswa, saya dapat makan minum dari Muhammadiyah. Oke, makan, minum, kuliah yang bayar Muhammadiyah. Bayangkan. Pertanyaannya kenapa dia sampai dipakai oleh gereja? Ya kalau kita ikatan dinas ya, ingat ya kalau Anda kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau AKABRI lah gitu ya, misalkan 3 tahun, makan minum dari sana. Anggap aja keluar duit 200 juta negara membayar Anda. Kalau Anda keluar deserse, Anda harus bayar 3 lipatnya loh. 200 juta kali 3, berarti Anda harus bayar kepada negara berapa? 600 juta. Harusnya. Tapi Muhammadiyah tidak nuntut dia. Ini kehebatan Muhammadiyah ya. Oke, coba dulu ya bagaimana dia mencoba menyusuri masa lalunya ya. Jadi 35 tahun, 36 tahun yang lalu saya setiap hari Minggu pergi ke Pasar Loakan, Pasar Buku belakang Sriwidari. Waktu itu saya jadi asisten dosen dan saya hanya punya gaji 50.000 Ya, oke. sebulan. Jadi pertama-tama dia menemukan adanya pasar loakan di Sriwedari ya, di daerah Kediri atau apa ya, Semarang atau apa ya. Kalau di Jakarta mungkin di Pasar Senen ya. Pasar Senen dulu tuh tempat loakan juga dan bagus ya. Pasar Senen juga banyak loakan. Mungkin kalau di sini daerah Jawa ya, di Sriwedari katanya. Dan gajinya 50.000 ya, untuk asisten dosen sudah cukup ya. Saat tahun 80-an itu 50.000 itu sudah melampaui gaji PNS. PNS itu gaji 30.000 loh. PNS guru itu 30.000. Kalau dapat duit 50.000 sudah bagus. Sudah harus berterima kasih kepada Muhammadiyah sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa dia tidak berterima kasih kepada Muhammadiyah, malah berkhianati? Ya, Muhammadiyah sudah ngabisin duit kan ya, ratusan juta misalkan tuh dia, tahu-tahu pas sudah selesai aja jadi dipakai untuk gereja. Harusnya Anda tuh bayar 3 lipat nih kepada Muhammadiyah, Bray, harusnya. Itu sudah cukup untuk membeli buku dan belajar. Karena saya orang tua nggak mampu, keluarga juga nggak mampu untuk memberikan saya uang kuliah. Terpaksa saya bisa menulis dan saya kirim ke koran-koran, majalah, Suara Merdeka, Suara Muhammadiyah. Itu sumber penghasilan saya yang lain untuk untuk beli baju, untuk beli buku-buku terutama.
karena uang kuliah saya sudah dapat beasiswa, saya dapat makan langsung dari asrama Muhammadiyah waktu itu. Bayangkan, makan dari asrama Muhammadiyah, hitung berapa biaya makan. Kalau sekarang biaya makan anggap aja 2 juta. Anggap aja nilai sekarang. Berapa tahun kalikan. Harusnya dibalikin, kalikan 3 kalinya. Plus biaya kuliah. Berapa biaya kuliah berapa tahun kalikan 3 kalinya. Harusnya Muhammadiyah dirugikan. Kenapa? Dia disekolahkan oleh Muhammadiyah. Dia dikasih makan sama Muhammadiyah. Pertanyaannya, kenapa Anda bekerja bukan untuk Muhammadiyah? Bahkan menyerang kemusliman, kan jelek juga nih, jelek ya. Saya ternyata saya tanya orang yang cukur rambut saya tadi, oh masih katanya, masih ada. Oke, masuk kita lihat. Gak apa-apa. Iki tahun piro gitu. Saya mau yang tahun 74. Dia mencari kitab Al-Quran terjemahan dari Depak ya, atau Kementerian Agama tahun 74. Saya pun dulu pernah dapat ya, dapat hadiah dari teman saya. Kebetulan orang tuanya pun dari Kemenak gitu. Isinya bagus ya. Di preambulnya disebutkan tentang bagaimana alasan Islam turun. Disebutkan bla bla bla, nubuatannya dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab Veda, semua ada gitu ya. Bagus sekali. Ya itu yang dari Kemenak dan bentuk kecil ya, bisa dimasukin ke saku gitu. Demikian ya. Ini yang dicari oleh si saya pun, jadi dia ingin flashback, ingin kembali ke masa lalu mungkin. Ya bagus juga sih. Siapa tahu Anda tuh kembali lagi, otak Anda tuh sembuh gitu loh. Bahwa Anda sebenarnya sebenarnya nggak harusnya murtad. Kalau hanya gara-gara masalah uang kan, kan rezeki itu Allah yang nanggung. Oke, nggak apa-apa, next ya. Ada nggak Al-Quran lama 1974? Sing cilik Ropo. Dapat buku-buku saya bersama sama teman lama Departemen Agama yang ini. Nah, buku ini meskipun diterbitkan berkali-kali, sebenarnya asal orisinil ya. Orisinil itu apa? Terjemahannya sama, udah gitu depannya itu ada semacam latar belakang Islam ke Indonesia. Kenapa Islam mudah diterima di Nusantara? Kenapa Islam itu turun, nubuatan dan seterusnya. Soalnya kesannya Islam itu turun memang sebagai reaksi atas agama-agama samawi yang diturunkan ya. Sebenarnya nggak ada masalah si Saiful Ibrahim itu beli buku yang kayak gini, tapi ditolak juga nih, alasannya nih tahun 2000 sekian, padahal isinya itu sebetulnya mirip-mirip dengan tahun 70 sekian juga. Berarti di sini apa? Sebetulnya si Saiful Ibrahim itu nggak niat beli Quran, hanya ya cuap-cuap, ya, dapat postingan kan lumayan. Oke, next ya. Niki pinten, Pak? Itu. Hah? Oh, niku anyar kabeh. Lama itu ya, Pak. Niku buku niku. Niku dialog. Niki sing buri kene nek. Nah. Nggih. Bicara apa, Pak? Ini saya dapat buku dialog dengan jin muslim. Haleluya. Nah, ini buku ini juga pernah saya baca ya waktu dulu ya. Ini kan dari dokter, dari Ustadz ya, Ustadz Isa, masalah namanya Isa, saya nggak tahu, lupa lagi depannya apa. Pokoknya Isa apa, tentang bagaimana meruqyah orang yang kemasukan jin. Jadi eksistensi jin ini di Islam ada, di Kristen tidak ada. Ya saya pernah coba memberi komen ke Christian Brain Channel. Di sana dia diketawain mereka tidak mengenal apa itu jin. Yang dia kenal itu hanya setan, manusia. Padahal jin itulah bagian daripada makhluk juga yang merupakan makhluk pertama yang ada di bumi. Itu pun pernah saya berikan reacting kepada si sang debater ya. Sang debater kan bingung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun katanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Berarti jin itu beribadah? Iya. Jin beribadah ya, ketika turunnya syariat Islam atau syariat itu, jin itu sudah dibolehkan beribadah. Dan Nabi juga tadi maka disebutkan laqad kana lakum fi rasul maaf ya, in wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, kata-kata lil alamin itu bisa untuk semua umat, bisa juga untuk semua makhluk termasuk jin.
Nabi Muhammad pangkatnya. Oke. Dari sini bagus ya tentang bagaimana meruqyah jin dan berdialog dengan jin gitu. Jadi jin itu bisa juga diislamkan, bisa. Jadi hebatnya Isa di sini, Pak Ustadz ini dia bisa sebelum menyembuhkan orang itu dia langsung berdialog gitu. Si jin itu ditahan dulu lalu diajak dialog, kamu siapa, dari mana. Kebanyakan sih dari, maaf ya, dari penghuni gereja gitu. Oh, kamu jin Kristen. Nah, dibacakanlah Al-Ikhlas, nangis. Udah gitu saya mau masuk Islam. Oke, disyahadatkan. Lalu aku takut, aku komunitasku banyak kan Kristen, lalu gimana, mau nggak kamu saya pindahkan kamu ke Mekah, dipindah ke Mekah. Wah gitu, jadi bagus ya, ini bagus, ini sudah saya baca bukunya ya. Next ya. Ini pasti saya ketemu dengan jin muslim nanti. Saya beli buku ini. Iki pinten, Pak? Oh, jadi larang-larangnya. Nah ini bisa, saya Ibrahim ini adalah bentuk daripada pengobatan Islam, namanya ruqyah. Nabi pernah membolehkan ruqyah, bahkan ruqyah adat kebiasaan pun boleh, sejauh tidak berbau kekufuran. Contoh misalkan kul hugeni itu berbau kekufuran ya. Karena apa? Katakanlah dia api, harusnya kan kul huwallahu ahad, tapi dirubah menjadi geni gitu loh. Ini nggak boleh. Ya, jadi boleh ya, silakan. Jadi itulah kira-kira ya respon saya. Sekarang kita komen ya. Kenapa kok saya Ibrahim ini bernostalgia dengan buku-buku ini? Seolah dia tuh ingin tahu tentang Islam atau ingin bernostalgia. Apakah dia mau kembali Muslim? Lagi ya, apakah dia mau kembali Muslim atau ingin tahu tentang nostalgia dia, atau dia belum move on, gagal move on, bahwa dia sebenarnya masih ada dalam hati kecilnya masih mau Muslim, hanya mungkin berhubungan dengan ya jabatan dia, uang dia, kekuasaan dia, rumah, mobil, istri dan seterusnya misalkan. Wallahu alam bisawab. Oke. Nah, ini saya bilang, ini berhubungan sama hidayah. Apakah dia memang membuat sensasi atau hanya membuat sandiwara? Sebagaimana dia membuat sandiwara, Paman Heto menyuruh saya mualaf brep. Saya pun membuat postingan banyak sekali, sampai 40.000 loh yang melihat itu, memviews ya. Dia apakah membuat sensasi, membuat sandiwara ya, atau gimana? Walau alam bisawab. Intisarinya apa? Saya Ibrahim bernostalgia, dan nostalgia ini membuat dia kelihatan punya hutang. Pertama, dia punya hutang kepada mama dia. Harusnya saya Ibrahim karena dibayar kuliah sama makannya oleh mama dia, harusnya dia mengembalikan duit dan biaya kuliah, makan, minum semua 3 lipat kalau menggunakan aturan daripada ikatan dinas pemerintah. Mama dia yang capek-capek nyekolahkan dia, kok kamu dipakai sama gereja, itu sudah nggak adil itu. Oke. Yang kedua, saya Ibrahim ini membuat sensasi, atau mungkin dia mau kembali Islam, walau alam bisawab. Kenapa? Kan saya bilang tadi, saya Ibrahim anaknya masih Muslim, istri yang lama pun diselenggarakan secara Muslim. Jangan-jangan Ibu Sarayu pun Muslim. Hanya gara-gara dia itu mungkin memegang sebuah jabatan di gereja, dan itu kalau dilepaskan mungkin kehilangan banyak kesejahteraan dia, entah mobil, entah uang, atau gaji, walau alam bisawab ya. Oke, hanya Allah yang tahu. Wallahu yahdi mayasa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasa. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Wallahu alam bisawab. Tapi sering ya, ketika saya membuat postingan, saya ulang lagi ya, saya udah berkali-kali membuat postingan si Saiful Ibrahim mau mualaf. Apa responnya? 90% Muslim tidak suka. Jangan Pak, biar aja katanya. Muslim tidak butuh si Saiful Ibrahim kan gitu. Penista agama begitu. Jadi banyak orang yang tidak suka sama Saiful Ibrahim ya. Tapi kita selalu bisa bilang, perkara dia mau mu'alaf atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Karena tadi ini kewenangan Allah ya. Wallahu yahdi mayasa. Oke. Karena dia sering membuat sandiwara dan banyak muslim yang tidak mau menerima dia, tidak memberi ampun gitu. Walau kalau Tuhan sih maha pengampun ya. Muslim tidak mau mengampuni dia. Itu sebuah lagu tentang orang yang sering banyak berdusta, sering banyak membuat sandiwara, sehingga orang itu nggak dimaafkan. Air mata darah. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Nah, ini. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis.
Hatiku tak akan mencair dengan sedu-sedanmu itu. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Apakah ini permainan sandiwara Saipudin Ibrahim? Untuk dapat views, membuat sensasional. Wallahu alam bisawab ya. Demikian saja billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.